Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadisa Salmalika, NIM KHGF 20005. Saya Puji Cici Nopianti, NIM KHGF 20028. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang viskositas. Pengertian. Viskositas adalah sebuah ukuran penolakan sebuah fluid terhadap perubahan bentuk di bawah tekanan shear. Biasanya diterima sebagai kekentalan atau penolakan terhadap penuangan. Viskositas menggambarkan penolakan dalam fluid kepada aliran dan dapat dipikir sebagai sebuah cara untuk mengukur gesekan fluid. Air memiliki viskositas rendah, sedangkan minyak sayur memiliki viskositas tinggi. Jadi, makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan dalam gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas. Satuan SI untuk koefisien viskositas adalah Ns per M2 atau Pascal Second atau juga PAS. Ketika Anda berbicara viskositas, Anda berbicara tentang fluida sejati. Fluida ideal tidak mempunyai koefisien viskositas. Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan V, dalam suatu fluida kental yang koefisien viskositasnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida, dengan K adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris benda. Berdasarkan perhitungan laboratorium pada tahun 1845, Sir George Stokes menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuk geometrisnya berupa bola nilai K sama dengan 6 jari-jari R. Berdasarkan eksperimen juga diperoleh bahwa koefisien viskositas tergantung suhu. Pada kebanyakan fluida, makin tinggi suhu, makin rendah koefisien viskositasnya. Fluida yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir, contohnya air. Fluida yang lebih kental lebih sulit mengalir, contohnya minyak goreng. Metode viskositas. Viskositas Oswald adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas fluida. Untuk cairan dengan viskositas yang berada dengan kondisi aliran, alat yang disebut rheometer yang digunakan alat ukur kekentalan hanya dengan satu syarat aliran. Waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah tertentu cairan dicatat dan dihitung dengan menggunakan hubungan karena P sama dengan G dikali H, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut, di mana P sama dengan tekanan hidrostatik, R jari-jari kapiler atau tabung, T waktu aliran zat cair sebanyak volume dengan beda tinggi, I panjang kapiler atau tabung. Umumnya, koefisien viskositas dihitung dengan membandingkan laju aliran cairan yang koefisien viskositasnya diketahui. Hubungan itu adalah di mana D dikali T sama dengan laju aliran. Metode bola jatuh. Metode bola jatuh, prinsip pengukuran viskositas metode bola jatuh ialah dengan cara mengukur kecepatan bola pegal jatuh di dalam cairan uji dengan terlebih dahulu diketahui data jari-jari bola, massa jenis cairan, dan percepatan gravitasi, maka viskositas cairan dapat dihitung.
Mode bola jatuh menyangkut gaya gravitasi yang seimbang dengan gerakan aliran pekat dan hubungannya adalah di mana B bola jatuh atau manik-manik, G konstanta gravitasi. Pada persamaan di atas, bila digunakan perbandingan, maka akan dicatat dengan stopwatch. Percobaan diulangi lagi dengan cairan pembanding setelah dibersihkan. Dengan ini ditentukan T1 dan T2. Viskositas suatu cairan murni merupakan indeks hambatan air cairan atau larutan. Viskositas dapat diukur dengan menggunakan tabung Penske, yaitu dengan menghitung waktu alir zat cair di dalam tabung. Penske, cara ini juga untuk menghitung jari-jari molekul. Caranya yaitu setelah didapatkan waktu alir zat cair, maka akan didapatkan viskositas dari zat cair tersebut. Selanjutnya akan didapat slope A, akhirnya akan didapatkan jari-jari R dengan menggunakan persamaan A sama dengan 6,3 dikali 10 pangkat 21 dikali R3, di mana A sama dengan slope. Persamaan tersebut didapatkan dari persamaan yang telah diturunkan oleh Einstein. Pengaruh temperatur. Pengaruh temperatur terhadap viskositas merupakan besaran yang harganya tergantung terhadap temperatur. Pada kebanyakan fluida cair, bila temperatur naik, viskositas akan turun, dan sebaliknya bila temperatur turun, maka viskositas akan naik. Jadi, gaya-gaya yang bekerja pada bola adalah gaya berat W, gaya apung FA, dan gaya lambat akibat viskositas atau gaya Stokes Fs. Ketika dijatuhkan, bola bergerak di percepatan. Namun, ketika kecepatannya bertambah, gaya Stokes juga bertambah. Akibatnya, pada suatu saat bola mencapai keadaan seimbang sehingga bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan terminal. Pada kecepatan terminal, resultan yang bekerja pada bola sama dengan nol. Misalnya, sumbu vertikal ke atas sebagai sumbu positif, maka pada saat kecepatan terminal tercapai berlaku persamaan. Manfaat viskositas. Manfaat viskositas dalam bidang farmasi. 1. Dalam suspensi. Viskositas dari suatu suspensi apabila mempengaruhi pengendapan dari partikel zat terdispersi, perubahan dalam sifat-sifat aliran dari suspensi bila wadahnya dikocok, dan bila produk tersebut dituang dari botol, dan kualitas penyebaran dari cairan atau lotion bila digunakan untuk suatu bagian permukaan yang akan diobati. Pertimbangan reologi juga penting dalam pembuatan suspensi. Jadi satu-satunya seri yang terjadi dalam suatu suspensi pada penyimpanan adalah lantaran pengendapan dari partikel-partikel yang tersuspensi. Gaya ini diabaikan dan bisa dibuang. Tetapi jika wadah dikocok dan produk dituang dari botol, terdapat laju sehingga yang tinggi. Zat pensuspensi yang ideal harus mempunyai viskositas yang tinggi pada seri yang dapat diabaikan, yakni selama penyimpanan, dan zat pensuspensi itu harus mempunyai viskositas yang rendah pada laju sering yang tinggi, yakni ia harus bebas mengalir selama pengocokan, penyebaran. Manfaat viskositas dalam emulsi. Produk yang diemulsikan mungkin mengalami berbagai shear stress selama pembuatan atau penggunaannya. Pada kebanyakan proses ini, sifat aliran produk akan menjadi sangat penting untuk menampilkan emulsi yang tepat pada kondisi penggunaan dan pembuatannya. Jadi, penyebaran produk dermatologik
dan produk kosmetik harus dikontrol agar didapat suatu preparat yang memuaskan. Aliran emulsi penetral melalui jarum hipodemik, pemindahan suatu emulsi dari botol atau tube, dan sifat dari satu emulsi dalam berbagai proses penggilingan yang digunakan dalam pembuatan produk ini secara besar-besaran, menunjukkan perlunya karakteristik aliran yang tepat. Kebanyakan emulsi, kecuali emulsi encer, menunjukkan aliran non-Newton yang mempersulit interpretasi data dan pembandingan kuantitatif antara sistem-sistem dan formulasi-formulasi yang berbeda. Faktor-faktor yang berhubungan dengan fase terdispersi melalui perbandingan dengan fase terdisper meliputi perbandingan volume fase, distribusi ukuran partikel, dan viskositas dari fase dalam itu sendiri. Jadi, jika konsentrasi volume dari fase terdispersi rendah kurang dari 0,05, sistem tersebut adalah Newton. Dengan naiknya konsentrasi volume, sistem tersebut menjadi lebih tahan terhadap aliran dan menunjukkan karakteristik aliran pseudoplastis. Pada konsentrasi yang cukup tinggi terjadi aliran plastis. Jika konsentrasi volume mendekati 0,74 mungkin terjadi inversi dengan berubahnya viskositas secara nyata. Pengurangan ukuran partikel rata-rata akan menaikkan viskositas. Makin luas distribusi ukuran partikel, makin rendah viskositasnya. Jika dibandingkan dengan sistem yang melalui ukuran partikel, rata-rata serupa tetapi dengan distribusi ukuran partikel yang lebih sempit. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.